Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita, stambuk C201184445. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan daerah, yaitu menguraikan tentang pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan asli atau PAD Kabupaten Tojo Una-Una. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pendapatan asli daerah sendiri untuk Kabupaten Tojo Una-Una yang pertama yaitu pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan pajak ini terdiri dari beberapa lagi karena terbagi-bagi. Yang pertama itu contohnya pendapatan dari pajak hotel. Pajak hotel ini di Ampana sendiri itu ada lebih dari 5 hotel ataupun penginapan yang sudah berkontribusi untuk memberikan penerimaan dari sumber pajak. Salah satu hotel yang paling terkenal yaitu Hotel Pink, dan yang kedua itu Hotel Lawaka, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir. Jadi di beberapa tempat-tempat umum di Ampana itu sudah dikenakan pajak parkir. Yang berikutnya itu pajak galian C. Pajak galian C ini adalah seperti batu, pasir, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan galian C. Yang berikutnya itu pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan ini dibayar oleh semua, bahkan rumah-rumah individu yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, khususnya di Ampana. Kemudian ada 2 jenis pajak lagi yang sudah melakukan pendataan tetapi belum melakukan pungutan, yaitu pajak burung walet dan pajak air bawah tanah. Yang kedua yaitu pendapatan restribusi daerah. Pendapatan restribusi daerah ini meliputi yang pertama itu restribusi pelayanan pasar, restribusi pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama di Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, khususnya di Ampana itu ada satu rumah sakit yang dia mempunyai restribusi juga untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Yang berikutnya ada yaitu restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, di mana di setiap rumah tangga di khususnya di Ampana itu ada sudah petugas kebersihan yang selalu memungut sampah. Yang berikutnya restribusi pelayanan pelabuhan, restribusi pelayanan penerbangan, restribusi pelayanan perizinan. Baik, yang ketiga yaitu dari segi pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu contohnya laba atas penyertaan modal pada BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah sendiri di Ampana itu terdiri dari contohnya Pertamina, PLN, PDAM, ya itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah yang sah di Ampana sendiri itu terdiri dari atas pendapatan denda atau keterlambatan hasil pekerjaan. Yang berikutnya itu pendapatan denda pajak. Jadi pendapatan asli daerah yang sah ini adalah pendapatan yang tidak termasuk di dalam pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, dan pendapatan transfer, serta pendapatan dari sektor pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi yang tidak termasuk di dalam keempat itu dia masuk pada pendapatan asli daerah yang sah. Artinya misalnya contoh ketika ada keterlambatan bayar pajak pada kendaraan bermotor, itu dikenakan pajak itu atau denda dari pajak itu. Jadi dendanya itu masuk kemana? Yaitu dia tetap masuk ke pendapatan asli daerah, hanya saja dia masuk dalam di sektor pendapatan asli daerah yang sah, bukan pada pendapatan kendaraan bermotor lagi. Yang berikutnya yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer untuk Kabupaten Tojo Una-Una yaitu terdiri dari dana bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Contohnya yaitu pajak kendaraan. Jadi pajak kendaraan
pajak kendaraan kita di Kabupaten Tojo Una itu bagi hasil pajaknya dengan pemerintah pusat, dalam arti ini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang berikutnya itu pajak bahan bakar. Kemudian pendapatan transfer yang berikutnya itu ya dana bagi hasil dari sumber daya alam yang ada, dan kemudian yaitu dana alokasi khusus. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan seputar pendapatan asli daerah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.